Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dengerin baik-baik. Yang bikin rezeki lo mampet itu bukan karena semesta nggak dengar, tapi karena lo nggak sadar siapa yang sebenarnya ngatur. Nih, gua kasih kata-kata legend. Semesta itu bukan asisten pribadi lo bro. Semesta itu ciptaan yang ngatur semua. Ya Allah, bukan algoritma afirmasi. Coba bayangin kalau hidup lo itu kayak minuman sachet. Udah manis tinggal dikasih air panas, acuk beres. Tapi kenyataannya, lo malah nyendutnya pakai air galon kosong, aduknya pakai sedotan bengkok terus nyalain takdir kenapa hidup lo pahit. Lah gimana enggak? Afirmasi tiap pagi gue tajir, gue sultan, duit ngalir dari segala penjuru. Tapi pas denger azan subuh, lo malah scrollin TikTok. Nah, ini nih topik kita hari ini bakal nyantil keras, tapi tenang, sakitnya halal. Kita mau bahas tentang manifestasi rezeki, tapi bukan yang asal comot teori barat, bukan yang gaya-gayaan pakai kata vibrasi, energi kosmik, padahal nggak pernah ngaji. Lo boleh pengen tajir, pengen hidup enak, pengen mobil 13 pintu, tapi jangan sampai lo jadi manusia yang lupa kalau kita ini hamba. Hamba itu bukan bos, bukan direktur semesta, bukan juga CEO takdir. Hamba itu tunduk, paham posisi, tapi bukan berarti hidupnya nyusap, karena justru kunci utama dari manifestasi paling brutal itu bukan pas lo afirmasi, tapi pas lo tahu siapa zat yang menghamberi. Sebelum kita bongkar semua rahasia ini, tolong bantu kami. Klik like video ini, sampaikan di komentar insight spiritual yang kamu dapat, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan ilmu-ilmu keberlimpahan hakiki berikutnya. Dengerin baik-baik kata leluhur kita. Siapa yang ngerti urip bakal digiring marang dalam rezeki. Artinya, yang ngerti gimana cara mainnya hidup ini bakal digiring, bukan disuruh ngemis tapi digiring langsung ke aliran rezeki yang hakiki. Kita akan bahas akar spiritualnya, karena jangan sampai lu ikut main hukum semesta, tapi lupa siapa pemilik semesta. Dulu banget pas dunia belum sekacau sekarang, manusia itu hidup deket banget sama alam, sama Allah. Mereka nyembah bukan karena takut, tapi karena ngerti posisi, tahu diri. Tapi anehnya, justru di zaman yang sesimpel itu banyak dari mereka yang bisa manifest rezeki tanpa drama, tanpa seminar mahal. Sedangkan sekarang udah banyak yang hafal afirmasi sampai lontok lidah tapi hidup masih zonk. Kenapa? Kita mulai dari sejarah dulu. Di peradaban kuno kayak Mesir sampai Nusantara, orang-orang udah paham konsep tarik-menarik. Mereka percaya bahwa niat itu kayak laser. Kalau fokus dan lulus bisa nembus apapun. Di Nusantara leluhur kita ngerti bahwa rezeki bukan soal usaha lebih keras, tapi tentang menyelaraskan niat sama hukum-hukum Allah yang udah diciptakan. Mereka menyebutnya sebagai jalan kebatinan. Lu mau dapat hasil bumi, ya lu harus ngobrol dulu sama tanah. Masuk ke zaman para filosof. Coba kita dengerin Plato. Dia bilang, apa yang kita pikirkan itu jadi kenyataan, tapi bukan asal mikir. Dia ngebedain antara pikiran yang liar sama pikiran yang dikendalikan dengan tujuan spiritual. Nah, dunia ideal itu ya tempat semua rezeki, ide, dan potensi udah ada. Tinggal lo jemput dengan cara yang benar. Kalau lo pikir itu cuma filosofi, gue tarik ke sains modern. Riset dari Harvard Medical School menyebutkan bahwa meditasi yang terfokus bisa benar-benar ngubah struktur otak. Otak manusia itu plastis, bisa dibentuk. Dan ketika lo punya niat yang tajam dan diulang dengan fokus, bagian otak yang bertanggung jawab buat goal setting bakal aktif terus. Ini bukan mistis, ini neurologi. Sekarang mari kita tarik ke spiritualitas Islam. Di Quran Allah bilang, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kamu paham gak? Dari arah yang gak disangka-sangka, bukan dari kerja rodi, bukan dari ngebut konten tiap hari, tapi dari tempat yang bakang lo gak sempat mikirin. Artinya rezeki itu bukan soal usaha lo doang, tapi tentang posisi batin lo. Lo bisa kerja rodi, nguli sampai gerobos tiap hari, tapi kalau hati lo penuh tamak, rezeki bakal mampet. Tapi kalau lu kerja santai dengan kesadaran hamba,
Berserah tapi nggak pasrah, niatnya lurus, hasilnya bisa nggak masuk akal. Rezeki itu bukan hadiah karena lo pintar, tapi sinyal bahwa lo nyambung sama poros yang benar. Sekarang kita masuk ke sesi paling pedas. Kenapa lo terus gagal manifestasi rezeki? Pertama, lo nggak tahu diri. Ini penyakit paling kronis. Banyak orang ngaku hamba tapi kelakuan kayak juragan semesta. Ngatur Allah, ngatur waktu rezeki, ngatur hasil doa. Terus pas nggak dikabulin malah ngambek, ngerasa dizalimi. Hamba itu tugasnya minta, bukan maksa. Kedua, mindset lu cuma fokus ke uang, bukan makna. Setiap kali lu ngomong rezeki yang lu bayangi cuma uang, saldo, transferan. Padahal rezeki itu luas, bro. Kesehatan, ketenangan, relasi yang suportif, ide yang cemerlang, bahkan dijauhkan dari kecelakaan, itu juga rezeki. Kalau isi kepala lu isinya gue harus kaya, gue harus sukses, tanpa nanya dulu buat apa, ya mungkin Allah tahan dulu karena takut lo malah hancur duluan kalau dikasih. Ketiga, lo manifest pakai emosi bukan pakai kesadaran. Sering kejadian, orang lagi kepepet, dompet tipis, kerjaan seret, tiba-tiba ngapal mantra afirmasi kayak orang kesurupan. Manifestasi itu bukan acting depan kaca, tapi perjalanan batin yang nyambung ke atas. Kalau lo nggak bawa kesadaran, semua afirmasi lo cuma kayak teriakan kosong di tengah hutan, nggak nyampe kemana-mana. Keempat, lo males tanggung jawab tapi mau hasil cepat. Rezeki itu punya beban spiritual. Makin gede rezeki lo, makin gede tanggung jawabnya. Kalau lo belum siap dari dalam, disuruh ngelatih sabar, belajar memperbaiki niat. Allah nggak bakal kasih dari luar. Kelima, lo nggak niat ibadah, cuma niat dagang sama Allah. Lo sholat, tapi dalam hati lo ngomong, abis sholat gue pasti dapat job. Lo sedekah tapi mikirnya biar dibalas 700 kali lipat. Itu bukan ibadah bro, itu transaksi. Kalau niat awal lo udah salah, ya wajar hasilnya juga ngawur. Keenam, lo nggak gali akar trauma bawah sadar. Luka batin dari masa lalu, dihina miskin, dianggap nggak berguna. Itu jadi keyakinan yang ngendap di bawah sadar. Akhirnya, walaupun secara sadar lo ngomong, gue layak kaya. Tapi bawah sadar lo ngomong, gue nggak pantas, gue pasti gagal. Manifestasi lo gagal, bukan karena afirmasinya kurang, tapi karena sinyal batin lo bertabrakan. Ketujuh, lo terlalu percaya diri, kurang percaya Allah. Pede itu bagus, tapi kalau udah sampai ngerasa bisa ngatur hidup sendiri, itu namanya keblinger. Manifestasi yang benar tuh kayak, ya Allah ini impian saya ikhtiar, saya doa, tapi saya pasrah. Kalau ini baik, kabulkan. Kalau enggak, ganti yang lebih berkah. Itu baru keren, bukan yang maksa. Intinya, kalau lo masih gagal narik rezeki, itu bukan berarti lo bodoh. Tapi bisa jadi lo belum bersih niatnya, belum paham posisinya, dan belum nyambung sinyalnya. Oke bro, sekarang kita masuk ke strategi praktis. Ini bukan formula sakti, tapi jalan pelan-pelan tapi pasti. Strategi ini harus berakar pada tauhid. Pertama, riset niat. Luruskan niat bukan buat kaya, tapi buat bermanfaat lebih luas. Niat ini yang bikin energi lo lurus. Kalau niat udah bengkok, outputnya pasti berantakan. Kedua, koneksi vertikal dulu baru horizontal. Jangan langsung lompat ke teknik scripting atau vision board. Tapi koneksi lu sama Allah putus. Mulai hari lo dengan zikir, istighfar, doa yang jujur dari hati. Ketiga, tulis tapi pakai rasa. Tulis apa yang lo pengen dengan detail, tapi dengan rasa syukur, rasa tenang, rasa cukup. Setelah nulis, action. Tulisan lo harus jadi blueprint langkah, bukan sekedar curhatan semesta. Keempat, kalibrasi diri lewat syukur harian. Syukur bukan yang sekedar Alhamdulillah ya Allah, terus abis itu ngeluh lagi. Bikin list syukur setiap hari, minimal 3 hal dan rasain benar-benar. Rasa syukur itu kayak magnet spiritual. Kelima, waktu paling sakral itu antara subuh dan terbit matahari. Ini jam emas bukan buat mantengin Instagram, tapi buat manifest. Bangun, ambil air wudhu, sholat, zikir. Di waktu itu, doa cepet naik. Keenam, amal diam-diam. Itu booster energi yang gak bisa ditiru. Cari satu amal yang lo lakuin diam-diam, gak usah diposting, gak usah diceritain. Karena kadang Allah kasih rezeki bukan karena skill lo, tapi karena amal lo yang lo sendiri udah lupa. Ketujuh, sadar waktu Allah, bukan waktu lo. Lu pengen hari ini, Allah kasih bulan depan. Lu minta tahun ini, Allah kasih 2 tahun lagi. Karena mungkin kalau dikasih sekarang, lu belum siap.
Tugas lu bukan ngatur kapan datangnya, tapi nyiapin wadah supaya pas rezeki datang, lu nggak kalap. Rezeki yang bener tuh nggak pernah telat, juga nggak pernah buru-buru. Manifestasi rezeki versi tauhid itu simpel. Niat lurus, hati bersih, koneksi nyala, gerak konsisten, dan siap dikasih atau enggak dengan hati lapang. Sekarang kita tutup semua ini dengan pondasi yang akan lo pakai sampai akhir hayat. Tauhid sebagai pusat energi dan rezeki sejati. Tauhid itu sistem operasi hidup. Justru karena lo tahu tidak ada daya upaya kecuali dari Allah, lo jadi tenang. Karena lo tahu sumbernya satu. Mantra hidup seorang muslim, hasbunallah wa nikmal wakil. Lo boleh afirmasi 1000 kali sehari. Tapi satu kalimat ini, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan dia sebaik-baiknya tempat bersandar, itu udah cukup buat ngalahin semua ketakutan, semua kecemasan tentang rezeki. Ini bukan cuma sekedar doa, ini deklarasi sikap. Rezeki itu energi, tapi bukan energi bebas. Dia energi yang diatur. Dan yang ngatur Allah. Jangan sembah hukum semesta. Sembah yang maha menciptakan hukum semesta. Terakhir, jalan rezeki itu gak pernah lurus, tapi selalu tepat. Allah gak kasih lo apa yang lo pengen, tapi apa yang lo butuh. Dan kadang lo baru sadar itu setahun kemudian. Coba lo bayangin diri lo kayak seorang pemulung. Tiap hari lo jalan kaki keliling kota, ngumpulin rongsokan. Tapi di kepala lu cuma satu. Gua ngumpulin emas, bukan sampah. Banyak orang lihat kesulitan sebagai kutukan. Padahal setiap masalah itu ibarat rongsokan. Tapi lo harus jadi pemulung yang tahu bedanya sampah sama peluang. Karena lo gak bisa berharap dapat realitas premium kalau lo masih hidup kayak rakyat jelata di pikiran lo sendiri. Gue cuma mau bilang satu hal. Konten ini bukan sekedar video. Ini doa yang dibungkus narasi. Ini pesan dari dimensi tak terlihat yang lagi bilang lo, bangun bro. Lo lebih kuat dari pikiran lo sendiri. Channel ini bukan buat orang yang sekedar cari motivasi. Ini tempat buat lo yang siap menjemput versi diri lo yang paling berdaya. Gue ucapin terima kasih yang sedalam-dalamnya buat lo yang udah stay sampai akhir. Energi baik itu juga investasi. Ingat, hidup ini bukan soal banyak-banyakan cuan, tapi soal seberapa tajam lo ngerti. Cara kerja cuan itu lahir dari frekuensi batin lo sendiri. Hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Sekarang gue lempar satu pertanyaan penting buat lo komen di bawah. Kalau semua rezeki lo sekarang dicabut, apa yang masih tersisa dari lo sebagai seorang hamba? Tulis, luapin biar lo sadar dan semesta bisa bantu bersihin bareng lo. Sampai ketemu di video berikutnya, salam kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.